أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani al-kiram al-ahibba rahimani wa rahimakumullah. Pernah suatu ketika Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam digoda oleh seorang perempuan, digoda oleh seorang wanita yang dimana wanita ini tiada lain dan tiada bukan adalah majikannya, tiada lain dan tiada bukan adalah pengasuh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ya, yang dimana Nabi Yusuf ini dibeli di pasaran-pasaran Mesir dahulu ketika dibuang oleh saudara-saudaranya. Ya, singkat cerita, si perempuan ini memanggil Nabi Yusuf alaihissalam semari menutup pintunya. Wahai Yusuf, kemari, mendekatlah kepadaku, katanya. Menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Kemari wahai Nabi Yusuf, kemari kepadaku. Wahai Nabi Yusuf, kemari, katanya. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam qala ma'azallah, berkata, qala ma'azallah innahu rabbil ahsana maswaya. Aku berlindung kepada Allah karena sesungguhnya Allah telah berbuat baik kepada aku, telah berbuat sebaik-baik mungkin kepada aku, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tapi ayat selanjutnya mengatakan bahwasanya walaqad hammat bihi. Jadi perempuan ini bergairah kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ini akan menjadi catatan bahwasanya Nabi Yusuf juga, jadi perempuan ini bergairah kepada Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf bergairah kepada perempuan ini. Ini menjadi catatan bahwasanya Nabi Yusuf di sini emang benar-benar manusia yang normal, tidak mempunyai keinginannya, jadi dia mempunyai nafsu, mempunyai hawa nafsu, mempunyai rasa suka kepada wanita seperti kita umumnya. Tapi yang membedakan dia nabi, kita manusia biasa, ya. Jadi Nabi Yusuf pada suatu saat ini juga mungkin banget, makanya ini si Zulaikha yang masyhur dikatakan Zulaikha, Zalikha juga bisa dikatakan, atau Rail juga, ya, atau Imratul Aziz atau istrinya pembesar. Ya, jadi Imratul Aziz itu istri pembesar yang pembesar atau bisa dikatakan kifter kalau di penafsirannya Quran. Nah, singkat cerita, jadi Nabi Yusuf dan perempuan ini mempunyai bergairah mereka berdua. Akan tetapi laula ar'a burhana rabbih, gitu. Laula ar'a burhana rabbih, andai kata Nabi Yusuf alaihissalam tidak melihat burhannya Rabbi. Apa itu burhannya Rabbi di sini? Penafsirannya mengatakan bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam melihat ayahnya yaitu Nabi Yaqub alaihissalam bersedih gara-gara melihat perbuatan Nabi Yusuf alaihissalam. Singkat cerita, wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburi wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam melihat burhannya tadi ini, burhan Rabbi tadi ini, jadi langsung Nabi Yusuf alaihissalam lari ke pintu, karena memang ini kan nabi, jadi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah lari, Zulaikha ini atau yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam ini mengejar Nabi Yusuf sampai di depan pintu, tertariklah baju Nabi Yusuf alaihissalam. Dan tidak disengaja juga tiba-tiba ada alfa ya sayyidah ladal bab, katanya. Pas pintunya dibuka ada ini suaminya Zulaikha yang dikala itu lagi bepergian, ada urusan di luar, tapi qadarullah cepat pulang. Jadi alfa ya sayyidah ladal bab. Terus apa katanya Zulaikha ini, apa yang terjadi ini? Kata Zulaikha ini berkata gini, qala ma jazaa'u man arada bi ahlika su'. Bayangkan Pak, ini budaya wanita lumayan ini. Qala ma jazaa'u man arada bi ahlika su'. Apa berkata ini Zulaikha kepada suaminya, apa balasan kepada orang-orang yang mau berbuat jahat kepada keluargamu, katanya. Masya Allah. Illa aidus jana wa adzabun alim, kecuali kita akan menjarakannya atau kita memberikan azab yang pedih, katanya Zulaikha. Maka tapi Nabi Yusuf alaihissalam membela diri, ya, qala hiya rawadatni an nafsi, ya dia yang menggoda diri saya, bukan saya lari, ya.
Syahida syahidun dari, jadi singkat cerita ini disingkatkan saja karena waktu kita juga terbatas. Ya, wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisun. Ya, jadi ini kan juga kan ini kita jadi ini Kiftir ini atau istrinya Zulaikha ini kan orang pembesar. Kalau di penafsirannya itu mengatakan bahwasanya Kiftir ini adalah seorang menteri keuangan. Ya, jadi itu pembesar dahulu itu pasti mereka mempunyai penasehat. Jadi ini dipanggil penasihatnya ini. Penasihatnya ini dipanggil dipanggil buat menyelesaikan masalah ini. Wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa min al-kazibin. Jadi kalau bajunya Nabi Yusuf alaihi wasallam robek di depannya, maka yang benar ini yang perempuan. Kita bisa bayangkan, jadi kalau seseorang tertekan dan dia mau melarikan diri, terus ada orang di atasnya, itu pasti dia bakal mencakar. Bahwa minal kazibin. Jadi maka Nabi Yusuf alaihissalam termasuk orang-orang yang berdusta kalau bajunya ini robek dari depan. Nabi Yusuf, wa in kana qamisun, katanya dan apabila bajunya dan jika bajunya itu robek dari belakang, maka Nabi Yusuf yang benar dan yang perempuan ini adalah orang-orang yang berdusta, atau orang-orang ini yang berdusta, atau perempuan ini yang berdusta dan Nabi Yusuf alaihissalam yang benar, kata Quran. Bahwa minas sholihin, katanya. Dan ketika falamma ra'a qamisahu, ketika melihat bajunya, ternyata bajunya itu robek dari belakang. Jadi ketika melihatnya itu robek dari belakang, dan misalnya ini adalah tipu dayanya si perempuan itu Zulaikha ini, tipu dayanya Zulaikha ini. Inna kaidakunna azim. Jadi tipu daya seorang wanita itu memang benar-benar besar. Tipu daya seorang wanita itu memang benar-benar mematikan. Ngeri tipu daya seorang wanita, apalagi di zaman sekarang, di zaman yang dimana ada berita sedikit langsung tersebar luas. Ini juga dari tanda-tanda akhir zaman sebenarnya, tersebarnya, maksudnya berita menyebar dengan cepat. Ibrah yang dapat diambil dari kisah ini, atau kesimpulan atau pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini, misalnya kita sebagai laki-laki haruslah kita menjaga pandangan, dan yang perempuan juga harus sadar, ya, kita sudah menjaga pandangan, ya, sudah mencoba untuk menghindari hal-hal yang berbau begitu. Akan tetapi kalau wanitanya juga ini belak-belakan di depan kita, ya, contohnya kita bagaimana mau menjaga pandangannya, kan susah sebenarnya begitu, ya. Nah, gitu ya, kita harus mengontrol aktivitas kita di medsos, atau zaman sekarang kan medsos, atau soalnya kan dikit-dikit kita buka medsos, kita buka Facebook lah, Instagram lah, apalagi TikTok, kita buka, ketemu yang namanya perempuan ini, ya, tipu dayanya syaitan. Ya, pelajaran yang lainnya juga kita bisa dapat simpulkan dari ayat ini, ya, kita harus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang-orang yang beriman pasti dia kalau melihat hal-hal yang berbau begini, dia akan mengskipnya lah, bisa dikatakan mengskipnya, melewatinya, atau tidak memperdulikan. Soalnya dijaga pandangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia orang beriman. Jadi kita kalau mendapatkan hal-hal yang berbau begini, kita harus men-skipnya, karena ketakwaan kepada Allah itu akan berkurang dengan perbuatan maksiat, tetapi ketakwaan itu akan bertambah dengan meningkatkan amal soleh kita.